Ini adalah 7 kebiasaan yang bakalan menghambat progres lemak di tubuh kita ini untuk bisa turun ke kadar lemak di bawah 20%. Oke? Contohnya adalah kalau teman-teman nggak tahu, itu 15% itu kalau contohnya gue tuh kayak gini ya. Jadi otot perutnya kelihatan, definisi ototnya juga semakin jelas, dan perut kita nggak buncit. Sama halnya kayak follower kita ini ya, dia turun sebanyak 40 kiloan nih. Dalam waktu 3,5 bulan aja, itu langsung otot perutnya langsung kelihatan. Atau bahkan kayak klien-klien gue ini, dia berhasil turun ke kadar lemak di bawah 20% dan mulai memperlihatkan otot perutnya. Karena apa? Karena dia benar-benar menghindari 7 kebiasaan buruk ini yang menghambat kita kalau misalnya kita mau turunin kadar lemak dengan efektif dan kita bisa memperlihatkan otot perut kita. Dan kita sama-sama tahu, lemak di perut itu adalah lemak yang paling susah untuk dibakar. Mau untuk cewek ataupun untuk cowok. Jadi dia kalau misalnya nih ya, tubuh kita nih bakar lemak, pasti dia pertama-tama ngambilnya yang lain dulu. Kalau misalnya gua gini ya contohnya, dia ngambilnya di tangan dulu. Baru nanti terakhir lemak yang diambil di perut. Sehingga kita memang 7 kebiasaan ini yang biasanya tuh seolah-olah setiap harinya itu kelihatannya itu normal-normal aja. Tapi kalau misalnya kita mau badannya itu kering ya, ototnya jelas, absnya lebih jelas, 7 kebiasaan normal ini kita wajib stop dulu sementara. Nah, apa aja kebiasaan-kebiasaannya? Kita langsung bahas aja satu persatu. Nah, sebelum ke pembahasan, gue mau disclaimer dulu ke teman-teman ya, bahwa video ini adalah untuk teman-teman yang pengen punya badan yang keren, yang nggak bisa dicapai oleh mayoritas orang. Karena apa? Karena sekali lagi, ini adalah kebiasaan itu normal. Tapi kalau misalnya kita mau ke badan yang baru ini kebiasaan udah nggak bagus lagi nih. Ini buat teman-teman yang memang benar-benar serius bikin badannya jadi semakin keren. Bukan semakin keren ya, pasti apa? Pasti kita jadi semakin sehat. Kita badannya semakin apa? Semakin sehat secara metabolik ya. Nggak ada hipertensi, trigliserida atau lemak dalam darah itu normal, bahkan optimal ya di bawah 100 gitu ya. Gula darah normal. Pokoknya badan kita tuh enak banget rasanya. Dan buat gue pribadi, ini tuh ngebantu gue untuk punya interaksi sosial, termasuk juga lawan jenis, itu lebih gampang, Pak. Kita jadi kelihatan lebih atraktif, lebih menarik, lebih seksi ya. Jadi kita lebih mudah nih diterima oleh lawan jenis, Pak ya. Ini berlaku untuk cewek ataupun cowok. Nah, kebiasaan yang pertama, yaitu kita sering banget nyemil-nyemil setiap harinya. Dan yang kita cemilin itu adalah apa? Adalah makanan karbohidrat tinggi dan juga lemaknya juga tinggi. Terutama lemak yang nggak sehat. Jadi definisi nyemil ini adalah kita makan setelah makan makanan besar. Contoh kita makan siang nih, ya kita udah selesai makan siang. Habis itu setelah makan siang kita masih lapar. Oke, kita malah nyemil. Nyemil kacang lah, atau nyemil apapun lah ya. Buah-buahan manis. Jadi kalau misalnya teman-teman mau serius nurunin kadar lemak, teman-teman harus pahamin juga, kita itu tubuhnya wajib dikondisikan di keadaan kalori defisit. Tapi kalau kita masih nyemil-nyemil nih, kalori defisit di tubuh kita ini tidak akan terjadi. Kalori defisit artinya adalah simpelnya nih ya, teman-teman tuh mau ngeluarin energi lebih banyak dibandingin sama masukin energi, atau nyimpan energi, atau nyimpan lemak. Oke? Tapi dengan teman-teman nyemil terus, nyemil ciki-ciki, nyemil kentang-kentang, chips-chips gitu ya, itu nggak akan bisa apa? Nggak akan bisa turun tuh dari kadar lemak 20% gitu ya, contohnya gini ya. Untuk turun ke kadar lemak 15% itu akan sangat susah. Jadi kebiasaan nyemil-nyemil ini, kita wajib apa? Kita wajib stop dulu sementara sampai kita badannya ideal ke kadar lemak 15% tadi ya. Itu selama 3 bulanan itu. Nah, solusinya supaya kita nggak nyemil adalah kita lebih baik mengkonsumsi makan makanan besar itu ya. Misalnya kita makan siang atau misalnya makan malam, itu dengan mengkonsumsikan protein hewani dengan sampai kenyang. Oke, jadi kalau masih lapar, ya tambahin porsinya. Jangan lu batas-batasin, yang menyebabkan kita malah pengen nyemil. Atau kalau misalnya sudah dirasa banyak, kita skip aja tuh cemilannya. Jadi biarin badan kita ini menggunakan lemaknya sendiri sebagai energi ya. Pada saat kita pengen nyemil, lupain aja. Kita sibukin diri aja, kita kerja, kita jalan kaki, atau kita ngapain ya. Nanti untuk makanan selanjutnya, baru kita tambahin makanannya yang banyak dengan protein hewani. Nah, kebiasaan yang kedua, yaitu adalah makan di luar terlalu sering. Terlalu seringnya itu di atas dari 3 kali seminggu. Apalagi makanannya itu rendah sekali kandungan proteinnya dan tinggi banget karbohidratnya. Contohnya misalnya kita nih, Sabtu Minggu, ya libur kantor, kita pergi makan-makan sama temen kita. Kita pergi, yang kita pesen adalah makanan contohnya pasta, pizza, atau lebih parahnya lagi minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini, yang bikin kita mabok ini, itu akan merusak progres defisit kita di minggu itu. Jadi gimana dia merusaknya? Mungkin di hari Sabtu, ya kan, lu minum, masih santai ya. Terus besoknya lu hangover ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak bisa ngelakuin rutinitas atau program latihan kita ya, atau program diet kita.
Akhirnya kita 2 hari tuh hancur tuh, Sabtu sama Minggu. Belum lagi Senin kita harus kerja misalnya. Jadi jangan sampai makan di luar ini ya, itu ngerusak progres hari-hari sebelumnya dan bahkan merusak progres hari kedepannya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh terlalu apa ya, terlalu YOLO hidupnya, terlalu all in. Oh, ya udahlah, gue habis diputusin bang, cewek gue ketahuan selingkuh sama teman kantor. Ini sering banget kejadiannya. Ya udah, itu artinya apa? Artinya tamparan realita. Oke, selain kita dijauhi dari apa? Dijauhi dari setan atau dajjal. Ya, wanita itu memang wanita dajjal, yang selingkuh-selingkuh itu emang dajjal semua ya. Harusnya dia bilang setidaknya Pak ya, diputusin dulu baru dicari cowok lain gitu. Nggak usah diselingkuhin ya. Kalau misalnya teman-teman lagi sakit hati, lagi depresi, teman-teman harus paham. Kalau teman-teman perparah sama makan makanan di luar yang nggak sehat itu akan memperparah hidup kita Pak. Jadi jangan sampai kita udah jatuh ketimpa apa? Ketimpa tangga. Oke? Jadi kita harus tahan juga nafsu makan di luar. Kita wajib makan makanan di luar itu, ya kita kontrol juga porsinya. Atau kalau mau makan di luar, kita lebih baik pesan yang berprotein tinggi. Supaya nanti kita bakalan apa? Selain memenuhi kebutuhan protein ya, kita juga bakalan tidak mengganggu progres yang kemarin dan juga progres untuk kedepannya nih. Atau saran dari gua, kita nggak apa-apa juga Sabtu Minggu kita di rumah aja. Ya, makan masakan di rumah gitu ya. Ya kalau gue sih, kalau Sabtu Minggu ya, gue jarang keluar gitu ya, karena gue nggak mau ngerusak progres gue. Kalau misalnya gue pengen ke kadar lemak 15%. Sekalipun gue keluar, ya gue minumnya air putih ya. Kalau gue pesen, paling pesannya protein, oke? Dan juga proteinnya jangan terlalu manis ya. Ada bumbu manisnya, ada kecapnya, ada sambal kacangnya gitu. Terus minuman manis juga di luar ya. Jadi tetap juga diatur kalorinya. Nah yang ketiga nih, kebiasaannya ini sering banget yang kita masih lakuin, yaitu kita masih minum minuman manis berkalori tinggi. Contohnya misalnya kopi. Ya kopi ada susunya, ada gulanya, atau misalnya minuman-minuman lain yang minuman kemasan, kita wajib stop dulu kebiasaan itu. Kebiasaannya kita ganti, jadi kopi pahit aja. Atau kalau mau manis, pakai pemanis buatan, stevia misalnya. Ataupun bahkan kita minum minuman suplemen ya kan, tapi gulanya tinggi banget, yang menghambat kita untuk bisa mengeluarkan energi lebih banyak. Ya masukin energi banyak dari gula. Efeknya apa? Efeknya kita minum kayak gitu ya, minum udah padahal cuma 1 gelas gitu, tapi kalorinya tinggi banget. Dan itu pun nggak berasa ya kan, kita masih haus. Jadi kita lanjutin minum terus, ujung-ujungnya malah kalorinya udah numpuk, ya kan, udah surplus di hari itu. Jadi kita mau minuman-minuman berkalori atau manis, kita stop dulu selama program penurunan kadar lemak ini. Nah kebiasaan yang keempat, ini mulai serius lagi, yaitu kebiasaan buruknya adalah kita itu masih skip makanan-makanan yang berprotein tinggi. Contohnya misalnya nih, kita siang udah makan protein tinggi nih, malamnya kita makan apa Pak? Kita pesen nasi goreng Pak. Nasi goreng, nasinya double, telurnya cuma 1, ya kan? Atau misalnya bumbunya lu banyakin biar enak. Itu bakalan apa? Bakalan ngehambat progres kita banget. Ngebikin apa? Ngebikin kita nggak akan turun tuh beratnya. Yang ngebikin kita perjuangannya sia-sia. Jadi kita jangan sampai setiap harinya itu kita skip protein. Jadi setiap makan kita wajib ada proteinnya. Tujuannya apa? Yang pertama, protein itu bakalan meningkatkan metabolisme tubuh kita. Karena kalau kita mengkonsumsi protein, 30% dari total kalori protein itu akan kita gunakan sebagai energi. Yang energinya itu kita pakai untuk mengkonvert protein itu ya menjadi apa? Rambut kita, kulit, tulang, otot, wah banyak banget. Ibaratnya membuat kita jadi manusia yang baru setiap harinya. Ya, manusia lebih ganteng dan lebih cantik. Oke? Itu pentingnya kita konsumsi protein, Pak. Selain naikin metabolisme ya, bakar lemak lebih banyak, kita bakalan jadi kenyangnya lebih lama. Kita nggak lapar-lapar Pak. Dan juga kalau misal kita skip protein nih ya, kita bakalan apa? Memperlambat pertumbuhan massa otot kita. Sedangkan massa otot itu penting banget untuk apa? Untuk membantu kita bakarin lemak di badan nih. Jadi semakin badan kita tuh banyak ototnya, BMR kita itu bakalan semakin tinggi. Buat teman-teman yang nggak tahu, kalau kita mau mengeluarkan energi, ada yang namanya TDEE, Total Daily Energy Expenditure, atau pengeluaran total energi hariannya itu. Jadi BMR itu adalah total pengeluaran yang paling gede tuh. Nah gimana cara naikin BMR? Dengan menaikkan massa otot. Dengan kita konsumsi protein, ototnya naik, metabolisme naik, kita nggak lapar-lapar, wah mantep banget pokoknya. Cuman memang kekurangannya kita butuh duit yang banyak. Karena protein yang paling ampuh adalah protein hewani. Apalagi dari sapi. Itu vitaminnya lengkap banget. Zat besi paling tinggi. Proteinnya apa lagi? Karbonya 0. Nah kebiasaan yang keenam apa? Kaitannya sama protein. Yaitu ketika kita pengen nurunin berat badan itu ya. Atau kadar lemak sampai absnya kelihatan kayak badan Hollywood atau badan kayak Ronaldo gini ya. Atau Zac Efron gini ya. Atau PW Fit kayak gini ya. Kita tidak apa? Kita tidak menaikkan massa ototnya Pak. Jadi kalau misalnya kita naikin massa otot. Seperti yang gue bilang di poin nomor 4 tadi ya. Kita bakalan menambahkan BMR atau pembakaran kalori sehari-harinya nih. Karena tubuh itu, terutama otot ya, kalau dia pengen ada di badan, dia konsumsi energi tuh. Oke, jadi defisitnya lebih banyak. Tapi dengan catatan juga, kalau misalnya kita latihan beban, mau di rumah atau di gym gitu ya, kalau dietnya masih nggak bener, ya kita malah tetap naik berat badannya. Walaupun BMR-nya naik ya, tapi lemaknya akan tetap naik. Karena kita nggak ngatur pola makannya. Nah, kebiasaan yang keenam yang buruk, kita wajib stop dulu, yaitu kita tidak mencukupi langkah harian kita. Karena buat teman-teman ya, untuk kita mau naikin defisit kita, pengeluaran energi yang paling banyak selain BMR yaitu adalah need kita. Oke, need itu adalah
non-exercise activity thermogenesis. Oke, kegiatan yang ibaratnya bukan olahraga gitu ya, olahraga yang secara formal gitu, tapi dia bakar lemaknya banyak. Nah, kita bisa penuhin dengan jalan kaki ini. Kalau misalnya jalan kakinya masih 1000, masih 2000, kita depan laptop misalnya kerja di kantor gitu, kita pulang-pulang langsung rebahan nih. Atau misalnya lu nonton video ini sambil rebahan, nggak sambil jalan kaki misalnya, ya itu bakalan menghambat progres kita. Jadi teman-teman nonton video ini pun itu wajib sambil jalan kaki, Pak. Supaya apa? Supaya kita bisa kalori defisitnya lebih terjamin. Dan kita nggak mungkin nih dengan ngurangin makan terus ya kan, ngurangin protein bahkan ya, supaya kita bisa defisit, nggak bisa kita. Kita malah nanti ototnya mengecil. Jadi kita mau makan yang banyak sampai kenyang protein hewaninya, tapi jalannya yang banyak juga. Oke, jadi badan yang gede, ototnya gede, lemaknya habis. Nah, itu kata kuncinya tuh di video ini. Nah, yang terakhir nih, yaitu yang ketujuh. Ini adalah kebiasaan yang paling buruk. Tapi tenang aja, kalau misalnya kita udah makan protein yang banyak, inflamasi di badan itu udah mulai diturunin, karena kita nggak makan karbohidrat olahan lagi, kita batasin karbohidrat olahan gitu ya, kita bakalan bisa tidur lebih cepat. Yaitu apa? Yaitu kita tidurnya masih kurang. Jadi kita wajib tidurnya itu 7-8 jam, karena kalau tidurnya kurang, hormon testosteron bakalan drop. Kita nggak bakalan ada semangat untuk latihan beban, jalan kaki nggak ada, diet pun juga kita bakalan pengen yang manis. Karena kalau kurang tidur, kita gula darahnya naik, Pak. Oke, hormon stres juga naik kalau kurang tidur. Jadi kita wajib 7-8 jam. Gimana caranya? Sebelum tidur sejam ya, kita jangan kena blue light dari lampu, dari HP, dari manapun, laptop segala macam, kita harus mati gelap ya. Dan juga kalau untuk makanan, jangan makan makanan protein yang tinggi banget mendekati jam tidur. Nanti tubuh kita bakalan panas, sehingga kita susah untuk tertidurnya. Jadi itu 7 kebiasaan yang kita wajib hentiin dulu sementara nih ya, supaya kita bisa turun ke kadar lemak 15% kalau gini buat cowok. Kalau buat cewek ke kadar lemak 20% kayak gini. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gue bantuin ya, biar kayak klien gue ini yang cewek bisa turun deh ke kadar lemak di bawah 20% kayak gini. Walaupun umurnya udah 40-50-an ya, ataupun yang laki-laki untuk turun ke kadar lemak di bawah 20% juga, gue bikinin program dietnya dari makanan di rumah ataupun makanan di luar, cara masaknya, link-link pembeliannya apa aja, setiap harinya makan apa aja gitu ya, list makanan yang wajib dimakan dan wajib di stop dulu sementara, dan juga program latihan mau di rumah ataupun di tempat gym, supaya kita bisa naikin massa ototnya dan juga turunin lemak di badan kita ini. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen. Segitu ya video gue. See you next video. Bye.